YouTube hadir di Indonesia untuk membantu ekonomi kita. Hanya dengan menonton iklan kita bisa jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mungkin kira-kira apa yang ingin teman-teman di sini ingin ketahui? Selama saya masih bisa menjawab, saya akan menjawab sesuai dengan apa yang sudah saya alami dan sesuai dengan apa yang sudah saya terima atas perlakuan dari top manajemen PT Enggal Nirwana Sejati terhadap diri saya. Maka itu, ya. Mungkin dimulai dari awal dulu ya Pak. Saya mesti manggilnya apa nih? Panggil saya dengan James Khan. Oke. Mungkin bisa dimulai dengan awalnya bisa bergabung dengan PT ENS itu seperti apa, yang mengajak siapa, kemudian posisinya, tugasnya di sana seperti apa. Mungkin bisa dimulai dari situ dulu Pak. Oke, thank you. Jadi begini, saya mulai ditarik di PT Enggal Nirwana Sejati itu ketika akta pendirian atas nama PT Enggal Nirwana Sejati itu sekitar tanggal 30 atau tanggal 31 Mei 2024. Awal saya bertemu dengan Fauzan, yaitu saya bertemu dengan Fauzan itu di Jakarta Selatan, di kantor yang sekarang menjadi legal corporate-nya, PT Enggal Nirwana Sejati. Memang betul, Pak Sukandar adalah suami dari Ibu Sri Handayani, yang mana notabene adalah tante dari istri saya sendiri. Ketika saya bergabung di sana, saya melihat dan membaca akta yang mereka buat di kantor High Five itu dengan modal dasar yang ditanam hanya 200 juta rupiah. Setelah selesai penandatanganan, kita langsung kembali ke Jogja. Dan di waktu kembali ke Jogja itu bertepatan sekitar tanggal 1 Juni 2024, saya langsung mempelajari berkas dan banyak bertanya, sebenarnya ini Enggal ini mau seperti apa? Mau bagaimana? Dan apa cerita sebenarnya? Karena awalnya di Enggal itu tidak ada yang namanya KBLI-nya yang mengarah ke penjualan aset cryptocurrency. Yang ada hanyalah satu, pengembangan blockchain. Kedua adalah membuat web portal untuk biaya transaksi seperti Lazada dan turunannya. Ketiga adalah membuat web dan portal terbuka seperti Yahoo maupun Google sebagai pengembang. Di sana saya bertanya, ini maunya seperti apa? Kalau memang seperti yang Anda inginkan, yang mana hanya bisa mencairkan fee, itu pasti ada peristiwa transaksi jual beli. Di situ saya sebagai, saya berpendidikan hukum, saya mempunyai background hukum, dan alhamdulillah juga saya menyelesaikan studi S2 saya di sebuah universitas di Jawa Barat. Sebagai orang hukum, saya mencari dulu, sebenarnya ini apa sih? Dasarnya apa? Ada nggak sih dasarnya? Saya terus menggali, saya bicara dengan Sukandar selaku komisaris, saya bicara dengan Fauzan selaku direktur utama. Ternyata ya memang mereka ingin melakukan suatu transaksi jual beli yang mana dengan cara
semua koin Pi ditampung di tangan Sukandar. Dengan apa dibayarnya? Dengan yang namanya, yang katanya menjual dari saham-saham, yang menjual dari aset kripto Sukandar yang miliaran tersebut, yang sekarang kurang lebih 90 aset. Setelah saya mempelajari, tetap saya bersikukuh dan pendirian saya bahwa ini adalah semacam exchanger. Tapi saya tidak tahu kalau ada yang namanya exchange collab. Di sini ya, saya batasi, saya awalnya tidak tahu ada peristiwa yang namanya exchange collab. Tanggal 9 Juni 2024, saya berangkat ke Bapeti untuk menanyakan bagaimana mekanisme sebagai pedagang fisik aset kripto. Di sana saya boleh melakukan konsolidasi sebagai langkah awal, diterima dengan baik oleh staf Bapeti, dijelaskan panjang lebarnya, maka saya diarahkan untuk langsung menemui 3 KSO, yaitu CFX, KKI, dan ICC. Setelah dari Bapeti, saya melangkah ke CFX, KKI, dan ICC. Di sana saya disambut baik, diterima dengan baik, dijelaskan apakah PT Enggal Nirwana Sejati bisa menyelesaikan semua persyaratannya. Kalau tidak salah itu sekitar 16 November 2024. 16 November 2024, apabila tidak dapat, maka harus gugur. Tetapi, andaikan PT Enggal Nirwana Sejati bisa menggunakan yang namanya jalur non-CPFAK, bukan CPFAK, tapi menggunakan jalur non-CPFAK, dipersiapkan semuanya, dibutuhkan modal yang dicatat dan tercatat di dalam akta notaris adalah 100 miliar, dengan modal yang boleh dipakai atau yang wajib mengendap adalah 50 miliar. Itu bisa dilakukan secara step by step atau bertahap, memenuhi mana dulu yang dapat dipenuhi unsurnya. Mungkin teman-teman bisa melihat ketentuan bagaimana menjadi seorang member di CFX, KKI, dan ICC. Dengan persyaratan harus adanya 3 orang direktur, yang mana salah satunya wajib diangkat menjadi direktur utama. Setelah saya mendapat penjelasan itu dari 3 KSO, saya segera kembali ke Yogyakarta, melakukan meeting dengan Fauzan dan juga dengan Sukandar. Di sana saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan, tidak dikurangi titik komanya, tidak ditambah-tambah. Akhir ditunjuklah pertama sebagai direktur utama adalah saudara Fauzan. Komisaris 1 adalah saudara Sukandar. Komisaris kedua adalah Sri Handayani dengan presentasi saham 50-50. Lalu diangkatlah saudara Bagus Hermansyah menjadi direktur keuangan. Lalu diangkatlah saudara
Puspa. Itu awalnya baru saya tahu ternyata Puspa adalah admin dari Echeng Collab yang ada di Sragen. Dan juga ternyata di dalam akta itu memang tidak ada hal yang menunjang untuk Enggal untuk melakukan yang namanya transaksi perdagangan aset cryptocurrency. Di sanalah terjadi penambahan KBLI, yang akhirnya masuklah KBLI di dalam akta tersebut selaku pedagang aset fisik cryptocurrency. Dan juga modal yang diisyaratkan dan dipersyaratkan oleh CFX 100 miliar ada juga di dalam akta tersebut. Di tengah-tengah peristiwa akta tersebut akan ditandatangani, ternyata saudara Puspa mengundurkan diri. Sehingga saya harus memutar otak bagaimana akta sirkuler ini belum dan jangan disahkan dulu. Alhamdulillahnya itu bisa, terjadilah perubahan nama dari saudara Puspa menjadi saudara Erwin Hakim MBA. Dengan catatan dan persyaratan harus mendapatkan tanda tangan dari saudara Puspa. Malam itu saya berangkat ke Sragen, barulah tahu bahwa ada peristiwa Echeng Collab. Seiring waktu berjalan, memang sudah terjadi peristiwa jual beli saham, yang mana Sukandar selalu berteriak bahwa dia sudah rugi ratusan juta, rugi sekian ratus juta, rugi sekian puluh juta. Tetapi untuk memenuhi modal dasar yang 200 juta pun itu tidak ada. Apalagi yang namanya modal dasar 100 miliar pun itu tidak ada. Selalu dikatakan ini akan kita penuhi setelah P Network listing. Pada tanggal 8 bulan 8 2024 akta tersebut jadi dengan formasi direktur utama adalah saudara Fauzan. Direktur keuangan adalah saudara Bagus Hermansyah. Dan direktur operasional dan manajemen dipegang oleh saudara Erwin Hakim. Tanggal 8 bulan 8 2024 terjadilah penandatanganan dengan jajaran top manajemen sebagai berikut. Setelah itu terjadi, saya sudah bilang, kalau memang kita belum siap, nggak usah dipaksakan. Tetapi saudara Sukandar mengatakan bahwa dirinya adalah raja dan pemilik akses Web3. Sampai tanggal 8 bulan 8 2024, setelah menandatangani akta sirkuler di High Five, mereka saya bawa langsung bertemu dengan jajaran top manajemen dari CFX, KKI, dan CC. Disitulah saya jelaskan kepada mereka dan angkuh dan sombongnya saudara Fauzan bersikukuh hanya akan melakukan perdagangan transaksi Jupi Network. Sementara waktu itu di Bapeti itu tercatat sekitar 586 sampai 600 mata uang cryptocurrency yang sudah diakui. Dan saya ingat sekali yang saat ini menjabat sebagai direktur utama dari CFX mengatakan
Pi itu masih ilegal di Indonesia. Ya, Pi itu masih ilegal. Jadi, Pi tidak bisa diperdagangkan di Indonesia. Seiring waktu, Saudara Sukandar itu terus minta diproses. Awalnya di sini, selama tahun 2024, saya sudah sebanyak kurang lebih 2-3 kali mengajukan permohonan pengunduran diri. Karena apa? Saya menilai Saudara Sukandar selaku komisaris terlalu arogan, selalu mengatakan, saya adalah hukum, saya adalah perpanjangan dari undang-undang. Jadi saya tidak butuh yang namanya negara, selalu berkedok di balik yang namanya desentralisasi. Sementara desentralisasi yang saya pelajari dari berbagai nomenklatur, dari semua catatan-catatan di jurnal, itu adalah tetap negara menjadi pengawasnya.